Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat bersama-sama kembali untuk bersekutu bersama di pagi yang indah ini, di hari Tuhan. Mari jemaat saya dan kembali berdiri. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala kemuliaan, atas segala penyertaan-Nya di dalam setiap hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan. Bumi
Di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa yang telah Kau ajarkan. Kita bersukacita pada pagi hari ini karena telah diubahkan ratapan kita kepadanya dengan puji-pujian, dengan tarian. Mari kita nyatakan sukacita hanya kepada Tuhan. Kau ubah rataku menjadi tarian. Jiwa
memberikan korban syukur, baik korban syukur sarana, prasarana, dan juga korban persembahan pertama. Saya dan petugas kolektan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan jika saat ini kami memberikan kesempatan untuk memberikan apa yang sebagian yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam Tuhan, kami mau mengimani Tuhan menjadi pelaku firman, yaitu kami mau memberikan Yesus yang terbaik untuk Engkau dengan tulus hati. Kami menyerahkan Yesus untuk petugas Yesus persembahan dalam Tuhan, memberkati mereka juga dan memberkati kami semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mau mempersembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kau berhadapanku menjadi tarian. Sementara kita akan bersama-sama mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya dan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita rindukan setiap sabda. Kita rindukan setiap curahan Roh Kudus-Nya yang membimbing dalam setiap hidup kita.
haus dan lapar akan roti yang hidup. Engkau Tuhan Yesus, roti hidup bagi kami. Engkau Tuhan Yesus, air kehidupan bagi kami yang akan menyegarkan, menyehatkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Segenap hidup kami dikenyangkan hanya oleh Roh-Mu yang kudus, firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Hamba berserah dalam bimbingan-Mu untuk mengabarkan kabar baik bagi seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersama bersyukur pada pagi hari ini beroleh kesempatan yang baik untuk membangun ibadah yang harum, pelayanan yang harum dan indah di hadapannya. Beberapa saudara kita jemaat Tuhan tidak hadir karena kesibukan dan peran serta mereka dalam kegiatan 17-an di kampung masing-masing. Tetapi kita boleh bersyukur yang ada sekarang adalah kesempatan baik bagi kita untuk menyambut rancangan Tuhan untuk kita. Tema daripada renungan Alkitab di pagi hari adalah karena iman kita dapat melakukan hal-hal yang mulia dan dahsyat. Kedahsyatan kasih Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kita melalui karya penebusannya yang sangat pribadi, yang sangat hakiki telah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan pagi hari ini Tuhan menawarkan suatu kesempatan yang indah di mana karena iman kita dapat melakukan hal-hal yang mulia dan dahsyat bersama kasih-Nya, bersama kuasa-Nya dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersama akan membaca beberapa ayat mas kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 dan 34. Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai dengan 34. Dan apakah lagi yang harus, sebab aku apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Kisah tentang Gideon, kisah tentang Barak,
kisah tentang Simpson, tentang Yefta, tentang Daud, tentang Samuel, dan para nabi-nabi. Itu semua adalah kisah heroik, kisah yang maha dahsyat, kisah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tetapi peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang sangat tidak masuk akal menjadi dapat terjadi, dapat dilaksanakan oleh para nabi, oleh para pemimpin yang telah disebutkan dalam Alkitab. Dan mereka sekalian dengan iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dengan iman mereka mengamalkan kebenaran. Dengan iman mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Bahkan dengan iman mereka menutup mulut singa-singa, bahkan memadamkan api yang dahsyat. Mereka dapat luput dari mata pedang dan beroleh kekuatan ketika mereka lemah, dan menjadi kuat untuk menyelesaikan peperangan dengan tuntas, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala peristiwa dahsyat yang tertulis dalam Alkitab telah dilakukan pula oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia masih hadir di dunia sebagai manusia biasa. Dia melakukan banyak hal yang mulia dan dahsyat, dan itu semua dapat terjadi untuk kita semua. Iman kepada Tuhan Yesus haruslah menjadi dasar dari segala rencana, menjadi dasar dari segala sikap, perbuatan, tindakan, perjuangan untuk meraih harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang indah, harapan-harapan yang berkenan kepadanya. Kita memiliki kesempatan yang sama. Kita memiliki peluang yang sama untuk dengan iman merencanakan, bersikap, berbuat, bertindak untuk memperjuangkan harapan yang indah, harapan yang mulia, harapan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita umat Tuhan, saudara boleh diizinkan, bahkan didorong oleh Tuhan untuk membangun harapan-harapan yang mulia, harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita boleh menyerukan harapan-harapan kita dalam doa-doa kita
kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang kita telah berada pada minggu yang terakhir di bulan Agustus. Ya. Sekarang ini kita berada pada minggu terakhir di bulan Agustus. Itu berarti 3 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Desember. Ya. Karena Agustus ya, berapa hari lagi kita akan masuk September, Oktober, November, 3 bulan masuk ke Desember pada keempat bulan pertama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember ini merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Bulan Desember dinanti-nantikan oleh banyak suku bangsa di dunia ini. Bulan Desember banyak pihak dengan eksistensinya, dengan keberadaannya, banyak pihak yang akan membangun atau mengejar goal besar di akhir tahun. Suatu momentum yang menarik perhatian dan menggerakkan semua pihak untuk memberdayakan seluruh potensi mereka untuk membuat bulan Desember menjadi momen yang paling gemerlap, momen yang paling mengesankan, momen yang paling menyenangkan banyak orang. Nah, ini secara umum semua pihak, siapa saja, tidak peduli suku apa, bangsa apa, tidak peduli mereka agamanya apa, nggak peduli. Semua akan menjadikan bulan Desember itu menjadi suatu momen yang paling gemerlap, paling mengesankan, paling menyenangkan banyak orang. Nah, pada awal-awal Desember kita pasti sudah mendengar banyak lagu Natal yang dikumandangkan di mana saja. Ya, kita bisa melihat ornamen Natal itu dipasang di mana saja. Ya, walaupun ada kelompok-kelompok yang tidak suka, tetapi mereka tidak bisa menghalangi niat hati orang, niat hati dari pemimpin institusi untuk membuat institusi mereka gemerlap dengan segala macam aksesoris Natal. Bahkan mereka dengan sengaja merancangkan susunan lagu-lagu Natal dan dikumandangkan di institusi mereka. Nah, saudaraku, tetapi kita sebagai anak Tuhan harus berbeda dengan mereka. Kalau mereka mengejar gol besar untuk meraih sebesar mungkin keuntungan untuk institusi mereka. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, yang harus kita usahakan untuk bulan Desember adalah merayakan kelahiran Sang Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Sang Sabda itu pernah hadir
menjadi daging, menjadi manusia laki-laki yang disebut namanya Yesus Sang Juru Selamat. Yesus Sang Mesias, Sang Penyelamat, Juru Selamat untuk semua suku bangsa. Nah, niat itu yang harus dibangun oleh kita. Niat itu yang harus kita kobarkan dalam hati sanubari kita. Desember ini adalah momentum yang terbaik untuk saya, untuk kita anak-anak Tuhan, merayakan suatu kejadian yang sangat hebat. Sang Sabda yang menciptakan alam semesta raya ini, Sang Firman yang menciptakan alam semesta raya ini, pernah hadir di bumi sebagai manusia biasa yang dikandung 9 bulan 10 hari oleh perawan Maria dalam naungan Roh Kudus. Dan Yesus Sang Mesias adalah Juru Selamat, penyelamat bagi semua orang dari berbagai macam latar belakang, suku, bahasa, dan bangsa. Penyelamatan itu adalah penyelamatan yang telak, penyelamatan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, penyelamatan yang tidak bisa digagalkan oleh apapun. Itulah yang dihadirkan oleh Bapa Surga melalui kelahiran Yesus. Oleh karena itu, bulan Desember adalah peluang istimewa untuk kita menghayati kembali secara penuh, menghayati kembali secara penuh dalam hati sanubari kita, sampai lahir suatu keputusan, sampai lahir satu niat yang mulia, sampai lahir satu tekad yang besar bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan kasih Yesus. Saya tidak akan mengabaikan kasih Yesus. Saya tidak akan menghina kasih Yesus, tetapi saya akan menjunjung tinggi kasih Yesus. Saya mau menyenangkan hati Bapa karena Yesus yang maha mulia, yang maha pencipta, rela menjadi manusia untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita, segala kutuk dosa dan maut itu tidak akan menimpa saya karena Yesus sudah lahir dan sudah melakukan tugas mulianya untuk dipaku di kayu salib, dihina, direndahkan, dimahkotai duri,
ditombak lambungnya karena saya. Itu yang harus kita hayati secara serius menjelang Natal ini yang akan kita rayakan di bulan Desember. Oleh karena itu, kita sekalian sebagai umat Tuhan haruslah mempersiapkan diri secara pribadi, juga mempersiapkan diri secara bersama-sama untuk memperjuangkan segala sesuatu yang indah, mulia di hadapan Tuhan Yesus yang lahir untuk kita, yang bertumbuh untuk kita, yang telah menyelesaikan misinya di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu untuk kita, untuk semua manusia. Kita perlu memperjuangkan segala yang baik, yang indah, yang mulia dalam perayaan Natal kita dengan landasan iman kepada kasih karunia Allah, dengan landasan iman kepada kasih karunia Allah, kita akan dapat mempersembahkan hidup kita merayakan Natal di bulan Desember itu. Tidak boleh luput dari yang satu ini, mempersembahkan segenap hidup kita untuk menyenangkan hati Yesus yang sudah rela turun ke dalam dunia, lahir melalui perahu Maria. Dia lahir tidak dengan tiba-tiba celing jadi manusia, jadi pemuda, jadi seorang pria yang dewasa. Tidak, tetapi dia melalui proses yang alami. Dia mengalami dikandung 9 bulan 10 hari. Setelah lahir, belum melakukan ini dan itu, dia sudah diancam oleh kematian. Karena pada malam waktu Herodes mendengar ada seorang bayi yang lahir yang akan menjadi raja, maka Herodes memberi ultimatum. Setiap bayi yang lahir di bulan ini, atau setiap anak yang masih di bawah balita, harus dibasmi. Wah, itu adalah kejadian yang luar biasa. Dan sebelum itu terjadi, Yusuf diberi mimpi. Malam ini juga kamu ajak Maria bawa bayi Yesus keluar dari Bethlehem, pergi ke Mesir, mengungsi di sana sampai pada saatnya aku perintahkan kamu pergi lagi dari Mesir menuju Nazaret. Nah, saudaraku, Yesus lahir dan kita peringati kelahirannya di bulan Desember dalam peristiwa Natal. Itu haruslah kita gunakan sebagai kesempatan untuk menghayati kembali
merenungkan kembali peristiwa besar lahirnya Sang Firman menjadi bayi Yesus. Sampai hatimu membara dan siap melaksanakan segala hal yang Tuhan mau dengan landasan iman kepada kasih karunia-Nya yang akan memberi kita kemampuan untuk mempersembahkan hadiah yang terbaik, hadiah yang terindah bagi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita bersama-sama siap. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Aku siap ya Tuhan Yesus untuk berdoa berpuasa di 3 bulan menjelang Desember. Aku mau menggunakan bulan Desember itu sebagai momen terpenting dalam hidupku untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih bergaul karib kepadamu, untuk lebih siap dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di mana saja Engkau berkehendak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa saya, Tuhan, nanti di bulan Desember, di Natal 2023, siapa saja yang harus menerima tanggung jawab untuk menjadi panitia Natal, dan Tuhan memberi petunjuk dalam hati sanubari saya. Kaum pria, kau berikan tugas itu kepada kaum pria, dan tentu nanti tidak kaum pria sendiri yang bekerja, tapi mereka akan dibantu oleh kaum wanita, tua maupun muda maupun anak-anak. Tetapi tanggung jawab pemegang kendalinya adalah kaum pria, ketuanya kaum pria, pendukung-pendukung dalam setiap bidang tugas juga kaum pria, pemegang ketuanya, anggota satuan tugasnya boleh wanita, pemuda, keluarga muda, anak-anak, lintas usia, lintas gender, pria ataupun wanita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa agar seluruh kaum pria siap untuk mengambil bagian dalam tugas-tugas kepanitiaan Natal yang akan bertugas melaksanakan perayaan Natal, buka tahun, Paskah, Pentakosta, dan endingnya adalah perayaan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam semua itu kita perlu berdoa, berpuasa. Ada yang bisa 1 hari, ambillah 1 hari.
ambillah setengah hari untuk berdoa dan berpuasa. Oh Tuhan, aku bekerja, aku nanti gak kuat. Ya, saudara, lakukan setengah hari, tidak sarapan, hanya minum segelas air saja, baru siang hati saudara berdoa, menaikkan doa puji sembah padanya, baru Anda buku. Jamnya terserah. Anda bisa bukunya jam 12 siang, 1 siang, atau jam 3 sore, atau jam 6 sore, relatif pilihan pada saudara. Tapi perlu dilakukan. Amin. Perlu dilakukan. Selama 3 bulan, September, Oktober, November, mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Desember sebagai momen penting untuk membangun sebuah komitmen bersama, hidup dekat dengan Tuhan, hidup dekat erat dengan Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Ya, dan saya percaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Doakan kaum pria untuk dapat mengambil tugas kepanitiaan dengan penuh hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, dengan penuh pengurapan Roh Kudus, sehingga perayaan Natal kita bukan sekedar euforia, bukan sekedar bersenang-senang, tetapi perayaan kita harus menjadi kado terbaik. Perayaan kita, perayaan Natal kita harus menjadi hadiah terbaik bagi Tuhan, bagi Tuhan Yesus. Dalam kasih karunia-Nya kita bisa melakukannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Seperti Yesus,
segala suku, bahasa dan bangsa. Tolonglah kami 3 bulan ke depan menjalani doa puasa pribadi dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami akan diberi kemampuan ekstra sehingga kami dapat berdoa puasa, entahkah itu doa puasa 1 hari dalam 1 minggu atau 2 hari dalam 1 minggu atau 3 hari dalam 1 minggu. Kami mau melakukan dalam ketaatan, dalam kasih kepadamu, dalam kasih karunia-Mu. Kami dimampukan. Terima kasih Bapa Sorga. Dan oleh kekuatan kasih karunia-Mu, kami akan dapat melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah berkenan di hati-Mu, ya Bapa Sorga. Seperti Yesus melakukannya, kami mau melakukan perintah-Mu. Berdoa puasa setiap minggu 1 kali, setiap minggu 2 kali, setiap minggu 3 kali. Kami mau mendengar perintah-Mu dan melaksanakannya dengan taat, dengan hormat, dengan penuh kasih kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yusan di dalam setiap pelayanan ke depannya. Tuhan semakin memakai lebih lagi dalam menjadi saluran berkat. Sebentar lagi kita akan sama-sama memberikan persembahan yang kedua. Saya dan petugas kolektan yang maju ke depan. Kau berataku menjadi tarian. Kau
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Selamat ulang tahun kepada Saudara Fransiskus Yohanes Willem, Bapak Agus Irianto, Bapak Syekh Witanto. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 3 September 2023, WL Ibu Sasi Andriana, Singer Ibu Susi Andayani dan Saudari Amel. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 3 September 2023, Ibu Tias, Ibu Ana Maria, dan Ibu Sujina. Jadwal pelayan kolektan Minggu 3 September 2023, Ibu Kutsi Patin dan Ibu Narmi. Ada tambahan dari Ibu Robert? Shalom, saya mewakili Ketua Panitia Natal 2023 dan Pasca serta HUT RI 2023 Natal 2022 maksud saya, mengucapkan terima kasih atas segala support dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian dalam penyelenggaraan setiap event ibadah di tempat ini, dan saya mengundang untuk seluruh panitia Natal 2022 dan Pasca 2023 untuk hadir di dalam rapat pembubaran panitia yang akan diadakan pada hari Selasa pukul 6:30 malam di gereja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan dari Bapak Joko? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan informasi yang saya dapat dari Sekretariat GBT Kristus Pelepas di pusat, khususnya mengenai pendataan keanggotaan jemaat. Yang pertama itu bagi Bapak Ibu yang belum, yang sampai saat ini belum mendaftarkan atau mengisi data jemaat ini, diharapkan bisa segera menyelesaikannya karena keterbatasan waktu kerjasama antara gereja pusat dengan BRI ya. Jadi dimohon untuk segera menyelesaikan pendataan ini sebelum masa kerja sama ini berakhir. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang anggota keluarganya sudah tidak beribadah di sini, itu jangan dimasukkan, karena di pusat itu dicek dengan data yang dahulu. Jadi sudah berapa lama, kemudian data yang baru, karena kita setiap tahun itu mengirimkan data keanggotaan kita di sini. Setiap tahun kita mengirimkan ke sana. Sehingga pada saat data itu dicek di cross check dengan data yang dari kita, ada nama yang tidak tercantum dalam data keanggotaan yang pernah kita kirimkan. Ya, jadi setelah saya telusuri, memang yang bersangkutan sudah lama sekali, bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun tidak pernah ada di gereja kita. Tapi didaftarkan sama, mungkin nggak tahu siapa yang daftarkan, dan juga tidak ada fotonya. Nah,
jadi tidak ada fotonya. Nah, sehingga pusat memberikan informasi kepada saya untuk disampaikan kepada anggota jemaat yang masih setia di tempat ini, namun ada keluarga yang sudah tidak lagi tercatat di sini, jangan didaftarkan. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Ibu ya yang mendaftarkan lewat link berisi, ya, yang kan ada dua link yang ada disampaikan di pusat. Kalau yang link berisi itu terbatas waktunya, sudah habis, cuma 1 bulan, ya 1 bulan waktu itu diberikan. Kemudian yang data link yang kedua itu sampai masa kerjasamanya itu berakhir. Nah ini yang ngisi lewat link berisi itu diharapkan kalau sudah ada informasi dari pusat untuk bisa menindaklanjuti. Nah di sini ada satu titipan yang disampaikan kepada saya khususnya untuk Ibu Mei. Ya, ini sudah jadi dari BRI-nya, yaitu berupa ATM dan buku tabungan. Nah ini harus diambil langsung oleh yang bersangkutan, ketemu di bagian sekretariat GBT pusat. Nah itu yang saya terima informasi dari Gereja Pusat waktu hari kemarin. Ya. Jadi ini mohon kalau mungkin ada yang lain selain Ibu Mei yang ngisinya lewat berisi, ini mungkin bisa berhubungan dengan pihak sekretariat Gereja Pusat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ngisi data belum ada fotonya, mohon bisa segera menyelesaikannya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, nanti saya bisa membantu untuk pengisian foto itu. Ya, jadi itu yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Dan juga ini kalau mengisi itu mohon diperhatikan, ya. Mohon diperhatikan, jangan sampai nama dengan data dan juga gambar itu tidak sesuai. Ini aneh ya. Karena apa? Karena ini yang daftar kita sendiri. Ada nama, ada foto, data dan foto milik saya misalnya, tapi namanya bukan nama saya. Nah itu juga diingatkan dari Gereja Pusat. Nah untuk itu bagi Bapak Ibu yang salah ini, nanti KTA yang sudah saya sampaikan mohon dikembalikan kepada saya, karena aturan perubahan itu akan ditindaklanjuti oleh Sekretariat Gereja Pusat. Ya. Jadi tidak bisa memperbaiki sendiri, ya, tidak bisa memperbaiki sendiri, tapi harus melalui Sekretariat Gereja Pusat. Nah, itulah informasi-informasi yang saya dapat dari Gereja Pusat pada saat hari kemarin. Ya. Juga untuk Bapak Ibu yang sudah pesen Alkitab, itu nanti bisa ambil di saya yang sudah pesen, ya. Dan untuk pemesanan seperti yang sudah berlalu itu sudah tidak ada lagi. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya kebimbang lihat Alkitab yang dimiliki oleh saudara kita yang baru ini, nah itu sudah tidak ada kesempatan lagi, karena Lembaga Alkitab Indonesia hanya memberikan kesempatan 1 kali pemesanan dengan harga diskon itu. Jadi sudah tidak ada lagi pemesanan seperti yang sudah terpenuhi sampai pada saat ini. Itu titipan dari Gereja Pusat.
Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk setiap pengumuman yang sudah kita dengar dan kita memperhatikan supaya tidak banyak menanyakan kembali. Setelah kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat kembali berdiri, bahwa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Bapa Surga atas kesempatan yang baik di hari ini kami boleh membangun ibadah dan pelayanan kepadamu. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah berjerih rela, berjuang dan berkorban untuk membangun ibadahnya, pelayanannya kepadamu. Tuhan memberkati seperti yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Pasukan malaikat-Mu menjagai kawasan NKRI, seluruh provinsi, seluruh daerah-daerah yang terpinggir. Tuhan, pasukan malaikat-Mu menjagai segala pemikiran perencanaan yang jahat terhadap bangsa, terhadap negara kami akan berhadapan dengan pasukan malaikat-Mu yang maha dahsyat karena cinta-Mu yang besar bagi NKRI. UUD 45 Pancasila adalah harga mati yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh diusik. Pasukan malaikat-Mu yang menjagai secara telak. Terima kasih Bapa Surga. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, para Menteri TNI dan Polri. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tuhan memberikan hikmat akal budi, hati yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Hamba juga berdoa untuk Bapak RT 3, Bapak RW 6, di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati juga untuk Pak Pri yang membantu kami dalam keamanan pada saat-saat ibadah berlangsung. Tuhan juga memberkati beliau dengan kesehatan yang prima. Jagailah segenap keluarganya dan berkatilah. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk kepanitiaan Natal yang akan dibubarkan untuk kepanitiaan tahun 2022-2023 Agustus ini. Tuhan memberkati mereka yang sudah berjerih rela dari mulai Natal tahun lalu sampai dengan peringatan kemerdekaan di tahun ini. Tuhan memberkati
panitia dan ketua panitia yang sudah berjadi rela berkorban untuk kami dan kemuliaan nama-Mu. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara yang sudah lanjut usia, yang sakit. Tuhan jamah hidup mereka. Kuasa darah Yesus memberi kesehatan, kekuatan baru, dan Roh-Mu yang kudus menguatkan iman mereka, pengharapan mereka sekalian. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, ulanglah engkau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan engkau saksi Kristus yang indah, yang mulia, dan persekutuan serta penghiburan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.